Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita berjumpa pada mata kuliah meteorologi industri. Kenalkan, nama saya Jupriason Istega. Kali ini saya mengampu mata kuliah meteorologi industri. Adapun pembahasan kali ini kita membahas tentang pengertian meteorologi, ukur dan kalibrasi. Oke, ini PDF ini, kok PDF itu. Apa itu meteorologi? Meteorologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terlepas dari meteorologi. Nah, meteorologi mencakup 3 hal utama: penetapan definisi satu satuan ukuran yang diterima secara internasional, misalnya meter. Nah, konsep dasar sistem pengukuran. Ini sistem pengukuran memberikan hasil pengamatan berupa nilai numerik. Nilai numerik yang dihasilkan dari pengukuran merepresentasikan kualitas dan variabel atau besaran yang diukur. Nah, besaran yang ada itu adalah besaran fisik atau kimia yang diukur. Itu merupakan inputan. Nah, nilai sebenarnya dari besaran yang diukur itu bisa besaran fisik dan kimia. Nah, dari besaran tersebut diproses ke sistem pengukuran dan hasilnya itu adalah nilai pengukuran dari besaran yang diukur. Nah, itu dilakukan observasi pengamatan dari pengukuran tadi. Jadi, mengapa perlu meteorologi? Nah, karena pengukuran dilakukan hampir di setiap aspek kehidupan manusia, sehingga terjadi transaksi yang saling memuaskan, sehingga meteorologi itu diperlukan untuk dapat mengetahui ukuran-ukuran dari hasil pengukuran. Nah, tanpa standar ukuran dalam kehidupan manusia, jadi akan timbul permasalahan dalam hal-hal tertentu. Jadi susah untuk memperhitungkan berapa dan bagaimana dari objek yang akan diamati. Meteorologi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda. Pertama, meteorologi ilmiah, itu berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Kedua, itu meteorologi industri, itu bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan produksi maupun pengujiannya. Nah, yang ketiga, meteorologi legal, itu berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi, misalnya transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Nah, bidang-bidang meteorologi ilmiah oleh BIPM, namanya Bureau International de Weights and Measures, itu Biro Internasional Timbangan dan Takaran, menjadi 9 bidang teknis. Yaitu pertama itu panjang, kelistrikan, massa dan besaran terkait, waktu dan frekuensi, suhu, radiasi, fotometri, dan radiometri,
akustik, dan jumlah zat. Untuk di Indonesia, legalitas meteorologi berpijak pada Undang-Undang tahun 81 nomor 2 tentang meteorologi legal, yang mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengendaraan, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takang, timbang, dan pelengkapannya. Jadi sesuai dengan amanat UMR tersebut, maka ditetapkan peraturan pemerintah tadi 2009. Pentingnya meteorologi ini, salah satu faktor penting untuk kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan misalnya pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional itu sangat membutuhkan atau mengacu pada pertumbuhan yang baik di ekonomi. Namun terdapat penghambat yang besar untuk peningkatan perdagangan antar negara, salah satunya ya technical barrier to trade atau TBT, atau hambatan teknis perdagangan. Di samping itu, persaingan antar negara ya semakin meningkat dari era perdagangan bebas yang sekarang ini. Nah, dibutuhkan pengukuran atau meteorologi di bidang ekonomi pertumbuhan. Pelaku meteorologi terdiri dari meliputi kegiatan analisa statistik, perencanaan alat pengukuran, evaluasi hasil, penentuan toleransi ketidakpastian, ketidaksesuaian alat yang diukur, kemudian melakukan kalibrasi. Nah, ini yang dilakukan dalam meteorologi. Dasar-dasar pengukuran itu variabel fisik umum, misalnya Manson itu panjang, kecepatan, percepatan, kemudian waktu, massa gaya, itu termasuk energi, temperatur, tekanan, cahaya, dan lain-lain. Kalau untuk variabel sinyal itu tegangan, arus, intensitas cahaya, frekuensi, gaya, defleksi, dan tekanan termasuk dalam variabel sinyal. Nah, variabel fisik pada berbagai tempat itu misalnya kalau di rumah itu ada temperatur, aliran air dalam pipa, daya listrik. Kalau mobil, kendaraan itu putaran mesin, kecepatan kendaraan itu termasuk dalam variabel yang diukur dalam meteorologi. Pesawat terbang, ketinggiannya, industri, temperatur, aliran fluida, tekanan, ketinggian cairan dalam tangki, putaran pada motor listrik, dan sebagainya. Nah, struktur sistem pengukuran, mengukur itu sama artinya mengkonversi energi dan variabel. Nah, di sini ada input, dan dalam sistem pengukuran itu inputan itu adalah variabel tersebut atau satuannya masuk ke sensing element, dan kemudian diproses sinyal conduction, masuk ke sinyal processing element, data kemudian diproses juga pada data presentation element, dan output. Nah, dalam tahap-tahapan ini akan dijelaskan beberapa, misalnya sensing element itu elemen yang merasakan variabel yang diukur. Nah, pada umumnya sensor itu digunakan untuk mengambil daya dari medium. Variabel yang diukur dapat berupa variabel listrik, thermal, mekanik, dan sebagainya. Pada umumnya sensor juga transducer, karena sensor mengubah variabel pengukuran
kita sudah berbicara tentang sensor sedikit, kita harus paham juga tentang pengertian itu sensor. Sensor adalah suatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan di lingkungan fisik atau kimia. Nah, variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik itu disebut transducer. Pada saat ini sensor tersebut yang telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer, ukuran sangat kecil yang digunakan yang sangat memudahkan pemakainya dan menghemat energi. Sensor terbagi dua, sensor aktif dan sensor pasif. Sensor di aktif itu sensor di mana energi outputnya tidak seluruhnya berasal dari daya input yang diambil. Sensor aktif perlu sumber daya lain untuk mendisplay datanya. Contoh sensor ultrasonik, sonar dan sebagainya. Sensor pasif, sensor yang outputnya berasal dari daya input. Sensor pasif tidak memerlukan suatu sumber daya lain selain daya input dari medium pengukuran. Contohnya itu termokapel dan sebagainya. Tadi sensor sudah dibahas. Sensor ada sensor analog, ada sensor digital. Sensor analog itu sensor yang memiliki variabel analog atau kontinu. Dan outputnya juga sinyal analog. Contoh termokapel. Bila sensor digital, itu sensor yang mendeteksi variabel yang digital, outputnya juga sinyal digital. Contoh turbin flow meter yang putaran as. Jadi kalau untuk pembahasan sensor analog dan sensor digital lebih dalam lagi itu nanti ada pembahasan misalnya di mekatronika atau di sistem digital. Sinyal konduser atau pengkonduksi sinyal ini merupakan elemen manipulasi atau mengkondisikan output sensor sehingga menjadi sinyal yang dapat diproses. Ada beberapa komponennya, filter dan amplifier. Signal processing itu elemen yang mengubah sinyal menjadi bentuk sinyal lain yang sesuai dengan kebutuhan proses. Misalnya analog to digital converter, komputer atau mikrokomputer, pneumatic electric transducer, misalnya hydraulic to electric transducer dan sebagainya. Data presentasi elemen atau displaynya itu elemen yang mengkomunikasikan data pengukuran ke operator. Itu contohnya chart recorder, alphanumeric display atau visual display. Itu misalnya ada di alat tekan atau tabung tekan itu beberapa contoh itu. Metode pengukuran itu ada dua metode, ada pengukuran langsung dan tidak langsung. Bila pengukuran langsung itu pengukuran pesan fisik dengan menggunakan suatu referensi nilai dengan jenis yang sama. Contoh pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris, artinya itu pengukuran langsung. Atau pengukuran resistensi suatu resistor dengan menggunakan rangkaian jembatan Whetstone. Pengukuran tidak langsung itu pengukuran besaran fisik dengan cara mengukur besaran fisik lainnya yang memiliki hubungan tetap dengan besaran yang diukur. Itu pengukuran temperatur dan contohnya pengukuran temperatur dengan menggunakan termokapel.
atau pengukuran laju alir fluida dengan menggunakan prinsip beda tekanan. Jumlah variabel yang sangat banyak dan melibatkan berbagai hukum-hukum fisika ini biasanya mengakibatkan umumnya pengukuran di industri adalah pengukuran yang tidak langsung. Nah, masuk ke kalibrasi, kita akan berbicara apa itu kalibrasi, traceability, global activity, sinergi metrologi dan kalibrasi, syarat kalibrasi yang baik dan manfaat kalibrasi. Metrologi tak terlepas dari kalibrasi. Jadi kalibrasi itu membandingkan alat ukur, alat tes, atau alat ukur standar yang belum diketahui ketelitiannya terhadap alat ukur standar. Alat ukur standar yang sudah diketahui pengembangannya secara pasti, kemudian dibuat suatu korelasi dan laporannya atau memperkecil penyimpangan dengan melakukan pengukuran adjustment pada alat ukur yang ketelitiannya belum diketahui. Untuk traceability itu maksudnya itu suatu standar yang lebih rendah mengacu ke standar yang lebih tinggi atau suatu jaringan yang mengacu secara internasional melalui sistem tingkat kalibrasi yang tidak terputus. Tujuan traceability agar didapatkan kesamaan harga atau nilai dari suatu besaran dimanapun dilakukan pengukuran. Global activities itu kegiatan metrologi atau kalibrasi modern itu dengan acuan standar internasional atau SI. Nah, dalam penetapan standar internasional itu tergantung pada hubungan kerjasama atau kerjasama ilmu pengetahuan dan perjanjian formal antar negara. Jadi ada kerjasama dulu baru dibuat standar internasional yang sudah disepakati atau konsensus. Nah, proses perumusan standar internasional itu dilakukan untuk sertakan laboratorium nasional dari berbagai negara. Jadi laboratorium juga sangat diperlukan. Hierarki metrologi dan kalibrasi, ya dari sini kita bisa lihat dari company atau perusahaan, kemudian mengakreditasi lab-nya, kemudian diproses menjadi standar internasional. Manfaat kalibrasi kalau untuk bagi pabrik atau manufaktur itu untuk mencapai atau mendapat kualifikasi ISO 9000 atau untuk meyakini hasil pengetesan terhadap output produksinya. Jadi untuk output produksinya itu sudah standar atau tidak, dilakukan kalibrasi dan atau manfaat kalibrasi ya bahwasanya produk yang dilakukan sudah standar dengan standar yang ditentukan. Ketiga, untuk kepentingan pengendalian produksi yang baik, jadi perlu dikalibrasi. Untuk perusahaan, kalibrasi sebagai alat ukur yang dipakai untuk meyakini bahwasanya yang diproses sesuai standar. Kedua, traceability atau dari instrumennya atau dari peralatannya. Dan ketiga, membuat keyakinan pembuatan laporan berdasarkan data yang akurat. Bagi perdagangan atau unit ekonomi, gunanya untuk meyakini akurasi barang yang diperdagangkan atau dijadikan objek transaksi sesuai dengan standar. Definisi alat ukur dan besaran ukur. Nah, kalau alat ukur adalah instrumen yang digunakan untuk mengobservasi dan mengukur suatu besaran. Ada dua besaran. Pertama, besaran dasar. Nah, besaran dasar itu terdiri dari panjang, massa, waktu, arus listrik, termodinamik, temperatur, dan intensitas cahaya, dan satuannya sudah
Jadi sepakati kalau untuk panjang meter, massa kilogram, arus listrik ampere, temperatur Kelvin, dan intensitas cahaya itu kandela. Besaran turunan itu besaran dari besaran dasar yang diturunkan berdasarkan hukum fisika. Besaran turunan itu misalnya frekuensi, force, pressure, tekanan, energi, power, watt, electric potential, dan electric resistance. Masing-masing punya satuannya. Kalau frekuensi hertz, force newton, pressure pascal, energi joule, power atau watt, electric potential volt, dan electric resistance ohm. Nah, faktor pengali artinya untuk mempermudah dalam penulisan, semua satuan dapat diperbesar dan atau diperkecil dari beberapa dasar yang suatu faktor pengalinya. Misalnya giga itu 10 pangkat 9, mili minus 3. Kalau dia pico minus 12, 10 pangkat minus 12. Nah, jenis alat ukur berdasarkan display itu ada, tadi saya sudah sebutkan kalau alat ukur analog dan digital. Ya. Skip aja. Nah, alat ukur untuk ini sudah alat ukur, spesifikasi alat ukur itu untuk ketelitian, ketepatan, sensitivitas, resolusi dan kesalahan. Jadi fungsi alat ukur dapat dilihat dari segi ini. Akurasi artinya harga terdekat yang mana suatu pembacaan instrumen mendekati harga yang sebenarnya dari besaran tertentu. Artinya ada error yang masih ditoleransi. Presisi atau ketepatan itu adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa, atau merupakan suatu ukuran tingkatan yang menunjukkan perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan secara berurutan. Untuk sensitivity sendiri maksudnya adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan, masukan, atau variabel yang diukur. Resolusi artinya perubahan terkecil dalam nilai yang diukur, yang mana instrumen akan memberikan respon. Untuk error sendiri atau kesalahan itu penyimpangan variabel yang diukur dari harga sebenarnya. Misalnya jenis kesalahannya cross error, systematic error, random error, dan sebagainya. Signifikan artinya suatu indikasi bagi ketepatan pengukuran diperoleh dari banyaknya angka-angka yang terdiri, angka-angka yang berarti tersebut memberikan informasi yang akurat mengenai besaran dan ketepatan pengukuran. Makin banyak angka-angka yang berarti, makin banyak angka-angka berarti ketepatan pengukuran menjadi lebih besar. Baik, saya rasa sampai di sini penyampaian saya. Materi yang akan kita bahas minggu ini. Bila ada pertanyaan boleh di komen atau di japri langsung ke nomor saya di WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.